Assalamualaikum soleh-solehah. Halo anak Jakarta. Sudah tahu belum sejarah nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bersama tentang asal mula nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan kita akan dimulai dari faktor-faktor penamaan jalan dan kampung. Lalu yang kedua, asal mula nama jalan dan kampung. Jakarta. Jakarta memiliki luas kurang lebih 661,5 km persegi. Terdiri dari 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Banyaknya wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan dan latar belakang. Dalam pemberian nama pada kampung dan jalan yang ada di Jakarta, terdapat sejarah di baliknya. Asal mula penamaan kampung dan jalan ini berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor penamaan kampung dan jalan di Jakarta yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya, gambir, menteng, karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, serta kebun jeruk. Yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Misalnya, Senayan, Cawang, Daan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan KH Wahid Hashim. Faktor yang ketiga, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Misalnya, Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. Yang keempat, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, seperti jembatan besi, tiang bendera, fluid, dan joglo. Faktor kelima, berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. Faktor yang terakhir, berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang dan Ceger. Selanjutnya, berikut ini beberapa jalan dan kampung di Jakarta beserta asal mula nama yang diberikan. Kita mulai dari kota Jakarta Barat. Di Jakarta Barat kita ambil contoh daerah Glodok, Angke, dan Daan Mogot. Daerah yang pertama yaitu Glodok. Glodok merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nama Glodok berasal dari kata grojok. Dulu terdapat pancuran air besar di daerah ini. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Tetapi oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Hingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Glodok. Yang kedua, Angke. Angke berada di wilayah Kecamatan Tambora. Nama Angke berasal dari bahasa Hokkien yaitu Ang yang artinya darah dan Ke yang artinya bangkai. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah para korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu, penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut. Jalan Daan Mogot. Jalan Daan Mogot merupakan jalan di Jakarta yang membentang sepanjang 27,5 km. Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau yang lebih dikenal sebagai Daan Mogot.
Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Daan Mogot gugur di usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta. Selanjutnya, kita pergi ke Jakarta Utara. Di Jakarta Utara, kita ambil contoh daerah Ancol dan Tanjung Priok. Asal mula nama Ancol. Ancol merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Nama Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai, sehingga menjadi payau. Air payau ini kemudian menggenangi daratan di sekitarnya yang menyebabkan air di daratan itu menjadi terasa asin. Oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian disebut Zoutlande atau tanah asin. Berikutnya, Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priok diambil dari kata Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan Priok atau Priuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang berupa tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli Priuk. Karena itu, daerah ini kemudian dinamakan Tanjung Priok. Kita lanjut perjalanan kita ke Jakarta Pusat. Contoh nama daerah di Jakarta Pusat antara lain ada Tanah Abang, Gambir, dan Menteng. Asal mula nama Tanah Abang. Tanah Abang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan sejarahnya, terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang. Versi pertama, di abad ke-19, daerah ini dikenal dengan nama Nabang. Nabang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Oleh orang-orang Belanda, daerah ini disebut De Nabang. Namun, penduduk sekitar mengeja De Nabang menjadi Tenabang. Tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama kawasan ini Tanah Abang untuk memudahkan penamaan jalur. Cerita versi kedua, nama Tanah Abang diambil dari keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah. Dahulu, di daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah dalam bahasa Jawa. Kita lanjut ke Gambir. Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendels membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Selanjutnya kita ke Menteng. Menteng merupakan nama jalan yang berada di Jakarta Pusat. Di daerah ini terdapat banyak kantor pemerintah dan kantor kedutaan negara-negara sahabat. Nama Menteng diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Masyarakat sekitar kemudian menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Berikutnya kita ke Jakarta Selatan. Contoh nama daerah di Jakarta Selatan antara lain Senayan, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru. Senayan. Senayan merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran.
Daerah ini awalnya bernama Wangsanayan, yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Batavia dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar akhirnya menyebut Wangsanayan menjadi Senayan. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru merupakan kecamatan di Jakarta Selatan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarahnya, nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Perjalanan terakhir kita adalah Jakarta Timur. Daerah Jakarta Timur antara lain Cawang, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Makassar, dan Jatinegara. Asal mula nama Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Nama Cawang berasal dari nama Enci Cawang. Enci Cawang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan Letnan Enci Cawang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinegara. Kampung Ambon berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Kampung Makassar berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada wilayah yang sesuai dengan etnisnya. Oleh karena itu, terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka atau sekarang adalah Malaysia. Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon, sementara Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar. Yang terakhir adalah Jatinegara. Jatinegara merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan permukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan Nagara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Pelajaran kita sudah selesai. Banggalah menjadi warga Jakarta. Jakarta memiliki banyak kampung dan jalan dengan nama yang berkaitan dengan sejarah. Kenali dan carilah informasi tentang asal mula nama kampung dan jalan yang ada di sekitar kita. Ayo pelajari lebih mendalam sejarah nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.